Shalom, selamat pagi SKH Berian. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita bersama seluruh keluarga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, silakan semuanya ambil Alkitabnya. Kita buka kitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Miss bacakan untuk kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, firman hari ini adalah firman yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Nah, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di kota Galatia agar mereka hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Nah, bagaimana hidup di dalam daging? Tentunya masih sombong, iri hati, mementingkan kepentingan diri sendiri, pemarah, kemudian tidak mau menolong orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh orang yang hidup di dalam daging. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kepada hari ini agar kita hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh berarti melakukan buah roh dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Miss dan Sir-nya dari ke-9 buah roh tersebut. Kasih atau agape adalah memperhatikan atau mencari yang terbaik untuk orang lain dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa membeda-bedakan. Berbagai definisi tentang kasih sering menghiasi setiap renungan dan iman-iman orang Kristen. Sebenarnya, pengertian apapun itu yang kita ketahui, semuanya baik, tidak ada yang salah. Kasih tidak berbicara tentang ini dan itu, tetapi kasih berbicara tentang karakter. Karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Maksudnya apa? Inilah karakter-karakter yang harus ada ketika seseorang memiliki kasih. Sebab kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Yeay! Dan sukacita.
Sukacita adalah perasaan senang dan gembira yang disebabkan oleh karena kasih karunia, berkat, serta janji dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Sukacita yang hakiki karena Tuhan, bukan karena perkara duniawi dan tidak bergantung pada situasi. Damai sejahtera artinya adalah rasa tenang dalam hati dan pikiran oleh karena iman dan pengetahuan bahwa senantiasa semuanya adalah baik antara kita dan Bapa Sorgawi. Bapa sangat mengasihi kita, oleh karena itu kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Bapa Sorgawi. Kesabaran. Kesabaran adalah ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu atau keadaan. Tidak mudah marah, tidak putus asa, dan selalu menantikan kebaikan Tuhan dan percaya akan waktu Tuhan. Contoh perilaku sabar. Yang pertama, menerima dengan rasa syukur semua nikmat maupun ujian yang diberikan Allah. Ketika kita sakit, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita senang, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus sabar dalam segala keadaan. Kemurahan hati. Kemurahan hati adalah sikap kita ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, lalu tidak membuat orang lain merasa sedih, dan berusaha menolong orang lain agar orang lain tidak merasakan kesusahan. Nah, Miss yakin anak-anak murid SKHB pasti pernah melakukan tindakan kemurahan hati. Contohnya, saat kamu meminjamkan pulpen atau pensil atau buku kepada teman kamu di kelas. Lalu, contoh yang lain, sikap kemurahan hati di rumah. Saat kamu mau membantu mama di dapur atau bantu papa ketika menyuci mobil atau menyiram bunga. Nah, itu adalah tindakan dari kemurahan hati. Ya, kemurahan hati bukan hanya perasaan kasihan kepada orang lain. Mungkin kamu pernah melihat orang lain yang dalam kesusahan. Misalnya, kamu melihat pengemis di pinggir jalan. Kamu merasa kasihan. Kamu bilang sama mama, "Ma, kasihan ya." Nah, kemurahan hati bukan sekedar perasaan kasihan, tetapi juga ada tindakan langsung untuk menolong. Kamu memberikan makanan kepada pengemis tersebut, atau kamu memberikan sejumlah uang agar dia bisa makan. Ya, itu adalah contoh sikap kemurahan. Kebaikan. Kebaikan itu menyukai keadilan dan kebenaran, tidak suka melakukan kejahatan, selalu berbuat baik, menegur orang lain jika salah, mengoreksi orang lain jika salah, dan mengajaknya hidup dalam kebenaran. Contoh sederhananya adalah saat kita memiliki sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Dan jika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan, kita bisa menegur teman kita itu untuk membuangnya ke tempat sampah. Itu adalah contoh yang paling sederhana untuk melakukan kebaikan. Kesetiaan adalah komitmen yang teguh dan kokoh untuk setia terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, layak dipercaya, jujur, dan berintegritas. Fondasi kesetiaan adalah iman atau percaya. Contoh karakter kesetiaan adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan bertahan sampai garis akhir. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap rendah hati kepada Allah dan ramah kepada orang lain. Contoh di tokoh Alkitab yang memiliki sikap yang lemah lembut. Abraham
ketika akan berbagi tanah dengan keponakannya yang bernama Lot. Abraham mengizinkan Lot untuk memilih tanah yang akan didiaminya. Kemudian sisanya itulah yang menjadi tempat kediaman bagi Abraham. Di situ berarti Abraham lemah lembut karena dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua adalah Yusuf. Yusuf adalah orang nomor 2 di kota Mesir waktu itu, ketika saudara-saudaranya telah menjualnya. Akan tetapi, ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya telah melakukan yang tidak baik kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Yang ketiga, Musa. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut pada zamannya. Nah, yang keempat adalah Yesus sendiri. Yesus adalah teladan terbesar dalam kelemah lembutannya. Dia sangat ramah kepada semua orang. Dia sangat menunjukkan kasih sayangnya kepada semua orang, bahkan merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, dalam kitab Matius 5 ayat 5 dikatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah menguasai keinginan dan hawa nafsu diri sendiri. Maksudnya adalah hidup menurut kehendak Tuhan dan bukan hidup menurut kehendak hawa nafsu dosa. Manfaat penguasaan diri. Manfaat penguasaan diri adalah untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa, dan kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Selanjutnya adalah contoh sikap pengendalian diri. Yang pertama, hidup sederhana. Yang kedua, tidak pamer. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat adalah taat pada peraturan. Contoh gambar sikap pengendalian diri. Yang pertama gambarnya adalah menahan nafsu. Yang kedua adalah taat peraturan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Contoh gambar sikap tidak pengendalian diri. Yang pertama, emosi sehingga terjadi perkelahian. Yang kedua, shopping, suka menghambur-hamburkan uang dan membeli barang-barang yang berlebihan. Firman Tuhan berkata dari 2 Timotius 4 ayat 5, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan pelayananmu." Demikianlah penjelasan buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua anak-anak dapat melakukan firman Tuhan, melakukan buah roh di dalam hidup sehari-hari kepada seluruh keluarga orang lain juga. Nah, sekarang praktekkan ya. Kita praktekkan buah roh tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan
diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.